Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami sebuah narasi pengalaman pribadi yang cukup intens ya. Ini kita ambil dari transkrip video YouTube. Jadi ada narasumber, kita panggil aja Maya gitu ya. Dia cerita pengalamannya yang berliku banget. Mulai dari petualangan kuliner yang katanya agak nyerempet ke dunia mistis, sampai pendakian gunung yang penuh kejadian tak terduga. Iya, ini menarik nih. Sumber ini bawa kita ke Jawa Timur ya berarti? Betul. Dari warung makan yang dicurigai pakai penglaris, terus lanjut ke jalur pendakian Gunung Kawi dan Gunung Butak. Oke. Nah, misi kita kali ini, kita coba bongkar momen-momen kunci dari cerita si Maya ini. Mencoba memahami mungkin ya, lapisan makna di balik pengalamannya yang luar biasa ini. Oke, menarik. Mari kita mulai kupas tuntas. Siap. Yang langsung menarik perhatian saya sih, ini gimana cerita ini ngejalin dua hal ya. Satu sisi pencarian sensasi, kayak kuliner, petualangan gitu kan. Tapi di sisi lain ketemu sama hal-hal yang sifatnya supranatural dan sangat personal buat dia. Iya. Ini kan ngasih kita sudut pandang yang unik ya, tentang gimana kepercayaan lokal sama pengalaman subjektif yang ya sulit dijelasin pakai logika biasa itu bertemu. Oke, kita mulai dari yang kuliner dulu deh. Ada cerita soal tempat makan yang diduga pakai pengaris. Pengaris ya, semacam jimat atau praktik goib gitu ya, buat narik pelanggan. Betul. Nah, si Maimya ini ngasih satu detail visual yang cukup menonjol nih. Dia ngelihat tangan si juru masaknya itu dibalut sesuatu. Dibalut apa katanya? Dia persepsikan itu kayak kain kafan. Aneh kan? Spesifik banget detailnya. Waduh. Iya ya, detail visual yang aneh ini kayak jadi semacam pembuka gitu ya. Kayaknya begitu. Soalnya pengalaman anehnya berlanjut. Di restoran lain, ini lebih besar tempatnya. Katanya sih langganan pejabat. Oh ya, terus? Di situ, Maya ngaku ngelihat hal yang lebih mengerikan sih. Ada sosok besar, terus yang paling bikin merinding nih. Apa tuh? Dia bilang kayak ngelihat bahan mirip kepala bayi kecil di kuali masakan. Astaga, serius? Kepala bayi di kuali? Itu pengakuan dia ya. Dan anehnya lagi, ini diikuti kejadian di hotel tempat mereka nginep. Suaminya mimpi buruk. Mimpi apa? Diserang sosok bawa trisula gitu. Sampai besok paginya itu matanya merah dan susah dibuka. Wah, jadi ada semacam eskalasi gitu ya, dari cuma visual aneh terus ke dampak fisik dan psikis gini. Iya, kayak makin menjadi gitu ya. Nah, rentetan kejadian ini belum selesai ternyata. Perjalanan mereka tuh terus belok, secara tak terduga ke Gunung Kawi. Padahal ini bukan tujuan awal mereka. Oh, jadi nyasar atau gimana? Nggak nyasar juga sih. Jadi ada momen penting pas di persimpangan jalan, mereka malah diarahin ke jalur yang disebut jalur pesugihan. Yang ngarahin ini bapak-bapak misterius gitu. Jalur pesugihan ya? Terus ketemu siapa di sana? Nah, di sana mereka ketemu sama figur yang disebut juru kunci. Juru kunci? Istilah pesugihan sendiri kan sering dikaitin sama praktek mistis ya, buat cari kekayaan instan atau solusi masalah. Gitu kan? Sebagian orang percaya gitu. Iya, betul. Terus juru kunci yang ditemui Maya ini gimana? Katanya aneh. Banget. Si juru kunci ini digambarin sangat gak biasa. Dia bisa tahu detail pribadi mereka yang belum diceritain sama sekali. Wah. Terus postur tubuhnya juga aneh, kepalanya mendem gitu katanya. Malah si Maya ini merasa ngelihat si juru kunci sempat berubah wujud. Berubah wujud jadi apa? Kayak King Kong tapi kepalanya manusia. King Kong kepala manusia? Ini surreal banget sih penggambarannya. Iya kan? Terus ada lagi, insiden pas di dekat pohon Dewan Daru, si Maya ini ngelihat sosok-sosok kayak tumbal gitu, pada terikat. Tumbal? Manusia? Nah, itu dia. Si juru kunci sih nyangkal kalau itu tumbal manusia. Tapi puncaknya, si juru kunci ini minta bayaran gede banget. Buat apa? Katanya, buat memutus ikatan pesugihan yang ada kaitannya sama keluarga temennya si Maya ini. Gimana ya? Kita lihat peran juru kunci ini. Dalam banyak cerita mistis lokal, figur kayak gini kan sering jadi kayak penjaga gerbang ya, atau penguji penentu kelayakan pengunjung gitu. Oh gitu ya? Iya, pengetahuan goibnya, kemampuan berubah wujud yang diceritain Maya, itu seolah negesin kekuatannya dan aura dunia lain tempat itu. Soal minta bayaran, ya
Bisa jadi bagian dari ujian atau transaksi dalam logika mistis mereka. Masuk akal sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Oke, nah setelah dari Kawile ini, barulah mereka beneran mendaki Gunung Butak. Akhirnya ke tujuan awal ya? Iya, tapi pengalaman di sini juga nggak kalah mencekam. Mereka ditemenin pemandu, manggilnya Pak D. Tapi si Pak D ini dari awal udah ngasih kesan aneh. Kayak, udah tahu banyak gitu loh. Tahu banyak maksudnya? Nah, disinilah muncul keluhan si Maya soal tas ranselnya. Tiba-tiba aja kerasa berat banget, luar biasa berat katanya. Berat tiba-tiba? Kenapa tuh? Nah, ini dia. Menurut penglihatan si Maya, penyebabnya itu ada sosok perempuan. Wajahnya hangus, nempel di lehernya dia. Astaga, serem banget. Terus si pemandu gimana? Si Pak D itu? Ini yang menarik. Tindakan si Pak D itu, dia nyuruh Maya istighfar, terus dia niup tasnya Maya itu seolah-olah mengkonfirmasi apa yang dilihat Maya. Tanpa ngomong langsung gitu loh. Oh, jadi si Pak D kayak ngerasain juga atau gimana? Kayaknya gitu. Ini polanya berulang soalnya. Si pemandu ini kayak bereaksi atau ngelihat hal gaib yang sama, atau minimal searah lah sama yang dialami Maya. Wah, menarik polanya. Ada lagi kejadiannya? Ada, pas pendakian malam. Si Maya ini ngeliat, pertama kaki raksasa hitam gede berbulu, terus ada 2 mata merah nyala gitu di kegelapan. Sama ada sosok anak kecil hitam lari cepat. Gila, banyak banget penampakannya. Dan setiap kali Maya ngeliat sesuatu, si Pak D ini selalu ngarahin senternya tepat ke arah yang sama. Oh ya, selalu pas gitu. Iya, seolah si Pak D ini juga ngeliat, atau paling nggak ngerasain kehadiran sesuatu di arah itu. Si pemandu ini jadi figur yang agak ambigu ya jadinya. Di satu sisi dia kayak ngelindungin, nyuruh istighfar, niup tas. Tapi di sisi lain tindakannya yang selalu searah sama penampakan itu. Iya, kenapa tuh? Ya bisa juga diinterpretasiin kalau dia ini bagian dari ujian atau pengalaman yang emang harus dilewatin di gunung itu mungkin. Oh, bisa gitu ya. Bikin merinding juga sih mikirnya. Makanya mereka sempat ragu mau ngecamp di pos 2. Kenapa ragu? Karena si Maya ngelihat banyak sosok perempuan hangus di sana. Mirip sama yang nempel di lehernya tadi. Wah, pantasan aja ragu. Terus jadinya gimana? Akhirnya mereka mutusin buat lanjut jalan terus ke pos 3. Artinya mereka harus melewatin area namanya hutan lumut. Hutan lumut jam berapa itu? Tengah malam buta. Suasananya digambarin mencekam banget pastinya. Dan ya, di titik inilah pas mau masuk hutan lumut itu, kutipan sumber kita berakhir. Oh, jadi gantung dong ya ceritanya? Iya, persis di situ. Jadi, nih setelah kita bongkar detail-detail ini semua, kira-kira apa ya intisari yang bisa kita tarik? Kita disuguhi sebuah rangkaian pengalaman subjektif yang sangat kuat ya, detail banget, dan punya benang merah yang konsisten gitu dalam narasinya. Betul. Sumber ini nyajiin sebuah cerita yang gimana ya, bikin batas antara persepsi indrawi kita, kekuatan sugesti mungkin ya, dan kemungkinan adanya realitas lain itu jadi kabur. Jadi bukan soal benar atau salah gitu ya? Iya, menurut saya bukan itu poin utamanya. Tapi lebih ke bagaimana pengalaman ekstrim semacam ini, entah itu nyata secara objektif atau cuma buat yang ngalamin aja, itu bisa secara mendalam banget ngebentuk cara pandang seseorang terhadap dunia yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Menarik. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan reflektif juga buat Anda yang mendengarkan. Bagaimana sebuah pengalaman, apalagi yang mungkin di luar nalar kita ya, itu bisa membentuk pemahaman Anda tentang batas-batas kenyataan. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Silahkan Anda renungkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.